Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas dan belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia yang terdiri dari apa itu pernapasan pada manusia, organ pernapasan pada manusia, fungsi-fungsinya terdiri dari fungsi hidung, fungsi tenggorokan dan trakea, fungsi paru-paru, proses pernapasan pada manusia, cara menjaga organ pernapasan pada manusia, gangguan pernapasan pada manusia, dan kesimpulan. Pertama, kita akan belajar mengenai apa itu pernapasan. Pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Secara biologis, pernapasan melibatkan pengambilan oksigen O2 dari udara untuk pembentukan energi dalam tubuh dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 serta uap air sebagai sisa metabolisme. Adapun fungsi utamanya yaitu memasukkan oksigen ke sel tubuh dan membuang karbon dioksida. Organ pernapasan manusia yang pertama yaitu hidung, kedua tenggorokan, tiga batang tenggorokan atau trakea, dan yang keempat paru-paru. Fungsi hidung yang pertama yaitu tempat masuknya udara, yang kedua menyaring debu, yang ketiga menghangatkan udara. Tenggorokan dan trakea berfungsi menyalurkan udara dari hidung ke paru-paru. Fungsi paru-paru, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam paru-paru terdapat alveolus. Alveolus adalah tempat oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar dari darah. Proses pernapasan adalah rangkaian pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 antara tubuh dan lingkungan yang terdiri dari menghirup udara dan mengembuskan udara. Udara masuk melalui hidung atau mulut, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, hingga mencapai alveolus untuk pertukaran gas didukung oleh otot diafragma dan otot tulang rusuk. Proses pernapasan terdiri dari 1. Udara masuk melalui hidung, 2. Masuk ke trakea, 3. Sampai ke paru-paru, 4. Oksigen diserap darah. Adapun urutan jalur pernapasan manusia, yang pertama hidung atau mulut. Udara masuk, disaring, disesuaikan suhunya, dan dilembabkan. Yang kedua, paring atau laring. Saluran tenggorokan menuju trakea. Yang ketiga, trakea atau batang tenggorokan. Batang saluran yang membawa udara ke paru-paru. Yang keempat, bronkus dan bronkiolus. Cabang dari trakea yang mengecil ke dalam paru-paru. Yang kelima, alveolus. Kantung udara kecil, tempat pertukaran O2 dan CO2 dengan pembuluh darah kapiler. Gangguan pernapasan pada manusia adalah kondisi yang menghambat aliran udara atau pengikatan oksigen, seperti asma, pneumonia, dan TBC. Gejala umumnya sesak napas, batuk, dan nyeri dada. Penyebab utama infeksi virus atau bakteri, merokok, dan polusi. Gangguan pernapasan. Yang pertama yaitu asma, peradangan dan penyempitan saluran napas kronis, ditandai dengan napas pendek atau berbunyi. Yang kedua, pneumonia atau paru-paru basah. Infeksi pada alveolus yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur yang menyebabkan batuk berdahak dan demam. Yang ketiga, tuberkulosis atau TBC. Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang keempat, influenza. Infeksi virus pada saluran pernapasan atas, hidung, atau tenggorokan. Yang kelima, bronkitis. Peradangan pada saluran bronkus yang mengakibatkan batuk berlendir. Yang keenam, kanker paru-paru. Pertumbuhan sel tidak terkendali di paru-paru,
sering dipicu oleh rokok. Cara menjaga organ pernapasan. Yang pertama, hindari zat berbahaya. 1. Tidak merokok dan hindari asap rokok. Asap rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang merusak jaringan paru-paru. Yang kedua, hindari polusi udara. Gunakan masker saat berada di lingkungan berdebu, polusi tinggi, atau saat berkendara. Yang ketiga, hindari paparan bahan kimia. Kurangi paparan asap kendaraan, limbah, atau bahan kimia rumah tangga. Yang kedua, gaya hidup sehat. 1. Olahraga rutin. Aktivitas seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda meningkatkan kapasitas paru-paru dan melatih pernapasan. Yang kedua, makanan bergizi. Konsumsi makanan kaya vitamin dan mineral seperti sayur dan buah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, cukup minum air putih. Air putih membantu menjaga lendir di paru-paru tetap encer sehingga mudah dibatukan dan mencegah penumpukan. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Berat badan berlebih dapat menekan diafragma dan mengganggu pernapasan. Yang ketiga, kebersihan lingkungan dan diri. 1. Rutin mencuci tangan. Menggunakan sabun dan air untuk mencegah infeksi virus atau bakteri pernapasan. Yang kedua, ventilasi rumah. Pastikan sirkulasi udara di rumah baik dengan membuka jendela agar udara tetap masuk. Yang ketiga, menanam tanaman hijau. Menanam tanaman hijau di sekitar rumah membantu menyerap CO2 dan memproduksi oksigen. Kesimpulan, sistem pernapasan manusia adalah kumpulan organ yang bekerja sama mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk menghasilkan energi. Organ utamanya adalah paru-paru. Pernapasan terdiri dari dua mekanisme. Yang pertama, menghirup udara, inspirasi, dan menghembuskan udara, ekspirasi. Oksigen digunakan untuk menghasilkan energi, sedangkan karbon dioksida adalah sisa yang harus dibuang. Urutan organ pernapasan. Udara masuk melalui urutan 1. Hidung, menyaring udara, mengatur suhu, dan melembabkan. 2. Paring dan laring, saluran pertemuan udara dan tenggorokan. 3. Trakea, saluran penghubung dengan paru-paru. 4. Bronkus dan bronkeolus, cabang tenggorokan yang menuju paru-paru. 5. Paru-paru, alveolus, tempat pertukaran O2 dan CO2.